Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita terusin untuk video selanjutnya, yaitu kemarin kita udah coba bikin API. Jadi semua yang kita nanti akan butuhkan untuk insert data ke database, kemudian kita ngambil tiga contoh API yang kita udah bikin. Summary-nya ini kali ya, yang kemarin seperti ini. Terus kalian juga bisa ngakses nanti di sini. Ini udah saya sertakan nanti di link GitHub-nya di sini kali ya. Nanti ada di summary API text. Harusnya gitu sih. Coba lihat dulu ya, apakah benar atau enggak nih. Belum saya cek. Kalau ini diakses ke sini, jadinya adalah oke, bener ya, sip, aman. Nah, jadi itu paling yang udah dicontohin. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita coba ngembangin ya API-nya kira-kira apa aja sih, termasuk nanti yang machine learning lah, regresi lah, atau korelasi bahkan ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin ini. Sebenarnya udah saya tayangkan di video sebelumnya, khususnya untuk yang bagian 2 ini nih. Ini yang ketiga, ini yang baru ya, network time protocol. Nanti untuk apa tugasnya? Oke, nanti kita akan bahas ya. Ini juga saya belum ngulik, belum nemu gimana cara untuk implementasinya gitu. Oke, nomor 1 dan nomor 2 di sini dulu. Ini setahu saya udah di video yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita coba create lagi aja. Mungkin di bahasan yang hari ini rada berbeda kali ya. Tapi yang ditayangkan untuk sensor standar di DHT saja ya. Karena juga kan database-nya kita udah nyesuaiinnya buat data DHT. Oke, tanpa tunggu lama, mari kita masuk Walkway. Nah, ini Walkway, masuk ke My Project. Mungkin teman-teman yang belum login atau sign up, silakan sign up aja dulu. Kemudian New Project. Di sini ini kayaknya per kapan ya, saya ngelihatnya rada beda gitu bentukan si ISP-nya, bukan yang kecil kayak gini nih. Atau mungkin saya nggak nemu ya. Ya, soalnya ini ISP32 ini sekarang seperti ini gitu. Oke, tapi nggak apa-apa sih, harusnya ini sama aja. Tinggal nanti kita coba baca aja yang bener kali ya, si ininya si boardnya. Ini 3,3 volt, ini EN apa ya? Oke, ini VP VN34 nggak apa. Mungkin nanti beberapa case aja, karena nanti juga bisa jadi mikro yang teman-teman pakai dengan yang saya simulasikan di sini itu juga berbeda. Tapi kita pada dasarnya kita akan coba belajar untuk sisi implementasi di HTTP request-nya ya. Jadi untuk mikroprosesor apapun tetap yang akan kita bahas itu lebih ke HTTP request-nya. Nah, sekarang kita akan coba rangkai DHT. Simple aja kali ya. Ini. Kemudian dari DHT sendiri ini butuh VCC, ini SDA untuk datanya, ini NC not connected, kemudian ini ground. Standar seperti itu. Jadi ground kita pasangkan dulu ke pin ground. Kemudian untuk VCC ini saya lupa berapa volt ya. Dia butuhnya, nggak ada ya berapa voltnya. DHT 22 datasheet. Nah ini kelihatan ya di sini. Supply-nya 3,3 sampai 6. Sebenarnya kalau dia pakai 5 ataupun pakai 3,3 masih aman ternyata. Kita pakai 3,3 aja kali ya. Waduh. Ini satu. Astaga. Sorry.
Ini data ya itu ya. Ya oke, ini untuk VCC-nya. Oke, itu 3,3. Kemudian untuk SDA-nya kita pakai pin misalkan nomor 4 atau 17 lah ya. Oke. Ya, mungkin case-nya seperti ini dulu. Kemudian kita coba kembangin lagi aja untuk code-nya ya. Oke, di DHT sendiri yang diperlukan adalah library-nya. Nah, ini DHT22. Oke. Ini untuk DHT-nya ya. Kita coba bikin satu-satu sampai nantinya HTTP request bisa digunakan. Oke. Oke, saya skip dulu ya. Oke, ya ini untuk DHT. Kemudian untuk DHT itu kita perlu masukin, saya juga lupa mendingan udahlah buka Paririmbon lah ya, biar kebayang. Oke, sip. Nah ini dia. Tapi saya coba teranginnya step by step. Oke, di sini membutuhkan WiFi, pasti ya, include WiFi. Karena kita akan mengakses data ini ke WiFi pastinya. Ke internet. Jadi si ISP ini butuh modul WiFi. Oke, saya copy saja. Masuk ke sini. Ini kayaknya dibagi dua gini deh. Oke, itu satu. Kemudian HTTP client. Ini nanti stepnya nextnya kali ya. Oke, ini LED pin. Kita simpan. Ini pin untuk keterhubungkan si DHT-nya, yaitu pin 17 ya. Kita ganti aja langsung pin 17. Kemudian, nah ini untuk keperluan ISP mengakses data internet. Jadi kita bikin beberapa variabel untuk parameter connect ke internetnya, yaitu SSID sama passwordnya. Server name nanti akan kita pakai seiring dengan kita menggunakan HTTP client. Oke, kemudian untuk si untuk kelas DHT-nya kita pakai DHT ISP ini. Oke, dari sisi variabel ini udah setup keperluannya untuk akses DHT sama akses internet gitu. Oke, sekarang masuk ke setupnya. Oke, setup 11.5200 ini biasanya dipakai untuk data-data dari ISP ya, ISP32. Kalau Arduino biasanya 9600 cukup. Kemudian segini. Nah ini kayaknya satu yang di copy ini. Nanti teman-teman silahkan di pause aja dulu, kemudian diketik. Atau nanti saya pasti share ya. Saya pasti share untuk si walkthrough-nya. Oke, sudah. Dan kita, ini ya, kacau. Dan kita coba cek dulu ya. Coba cek dulu untuk ketersambungan si internetnya. Sedang dikompil, nanti akan muncul halaman serial monitornya di sini. DHT ISP nggak masuk. Sorry, bukan DHT22 ya. Sorry, maaf. DHT for ISPX. Nah, ini dia. Masih di-compile. Lumayan ya. Jadi ini tergantung sesibuk apa nanti server si walkthrough-nya. Saya pernah nyobain beberapa orang di dalam satu grup itu mengakses data yang sama dan dia nggak mau narik datanya. Kasusnya yang ininya gitu. WiFi sudah connect. Jadi sekarang dia udah bisa online. Nanti ketika kita implementasi di firmware yang benernya, ini kita ganti ya dengan hotspot kita atau WiFi yang ada di sekitaran si ISP32 fisiknya. Setelah untuk halaman setup ini udah selesai, baru kita akan coba gunakan si fungsi loopnya ya. Jadi function loop ini kalau di Megatron dia selalu diakses setiap kali gitu. Put your main code here to run repeatedly. Cek lagi ke sini, saya juga nggak inget. Nah, pakai variabelnya
temp and humidity sebagai tipe datanya. Kemudian ini sampai sini. Nah, kita pastiin dulu ya nilainya masuk atau enggak nih. Oke, untuk codingan DHT22 dari 3 baris code ini, sebenarnya satu code ini aja sih yang dia digunakan untuk nge-get data dari sensornya ya. Nah, di sini tuh kita gunakannya untuk memparsing data dari sensornya, dari metadata-nya. Oke, coba kita tampilin saja. Serial print, misalkan ini suhu. Oke, saya kopas aja kali ya. Yang bagian terakhir ini print ln ya, biar dia bisa enter ke bawah. Dan ini adalah H-nya. Ini adalah humidnya. Ini adalah T-nya. Oke, seperti ini kali ya. Oke, kita lihat 10 milisecond, kayaknya di 100 aja deh. Oke, kita cobain. Jadi ini tuh kita akan pastikan dulu ya apakah data sensor dari DHT-nya itu masuk ke dalam pin 17. Jadi di pin 17 ini nanti kita akan ambil datanya ya dari sini ya, dari DHT ini. Oke, karena di sini kalau dilihat si setupnya yang baris 14 ini itu adalah setupnya LED pin. Loh, kok LED pin ya? DHT pin lah. Terus ini pakai ESP32 pakai DHT-nya yang tipenya adalah 22. Kalau teman-teman pakainya yang 11, maka ini tinggal ganti aja di 11. Oke, nah ini dia, ini udah jadi per 100 milisecond. Kita ganti, caranya kita klik DHT-nya, kita besarkan. Oke, dia udah ngaruh ya. Kita humidity-nya juga kita kecilin misalkan. Oke, dia udah ngaruh. Kemudian 496. Nah, ini 496. 515. Nah, ini. Oke. Seperti itu mungkin untuk DHT-nya ya. Oke, kita stop dulu. Oke, merangkai DHT di Walkwi pembacaan sensor ini udah selesai. Nah. Oke, next kita akan masuk ke bagian implementasi HTTP request untuk HTTPI. Jadi ceritanya sih ya, kita nanti akan coba akan coba simulasikan dengan dengan delay tertentu kali ya. Harapannya sih nanti ketika kita udah bisa implementasi network time protocol, ini kita bisa set si firmware-nya itu di jam berapa aja nanti dia akan ngirimin data gitu. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke NTP-nya, berarti kita harus nyobain API yang udah kita bikin tuh, yang API insert itu bisa ngirim data ke dari sensor ke dalam si database-nya gitu. Oke. Mana Walkwi-nya ya? Sip. Pertama yang akan dilakukan adalah kita harus mengambil namespace-nya si http client.h ini. Nah, ini didapat nanti, kita copy aja dulu kali ya. Kita simpan di sini, kemudian dia nanti didapat dari library yaitu HTTP client. Nah, ini harus kita import. HTTP client. Nah, ini dia. Oke, sip. Seperti itu. Jadi kalau di run ini udah nggak akan error ya, karena dia udah bisa ngebaca bahwa ada library masuk yaitu HTTP client, kemudian dia ngambil namespace-nya yaitu HTTP client.h, dan ini nggak akan error. Oke. Nah, next-nya adalah kita ngomongin tentang server name ini. Nah, sebenarnya server name ini adalah API insert pastinya ya. Nanti kita akan gunakan dia untuk mengirimkan data dari sensor ke si database-nya. Seperti yang tadi sebelumnya udah dipaparkan. Yaudah, kita sambil percobaan aja. Oke, ini adalah parameter untuk parameter untuk WiFi. Kemudian kita bikin satu lagi parameter untuk API ya, API. Oke, kita akan set di sini berupa string.
API hit. Kayaknya ini aja kali ya, namanya rada keren. API hit. Oke. Saya akan coba tinjau dulu API yang udah pernah kita bikin. Nah, ini API yang untuk input. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, harusnya tadi kan sebelum di video sebelumnya kita coba menghit aplikasi application programming interface si ini di Postman kayak atau di browser gitu ya, dan dia bisa nginput nilai kan gitu ya. Artinya ini API-nya. Oke, nah saya copy gini sampai mana ya? Kayaknya sampai sini aja deh. Biar nanti untuk bagian suhu sampai ke belakang sini itu nanti digunakan fungsi pada fungsi. Oke, saya coba seperti itu. Oke, dah. Kemudian saya salah ya. Oke, bukan di sini ya. Nah, sini nih. Oke. Nah, kemudian untuk fungsi yang bisa ngehit API itu saya simpan di dalam fungsi send data. Jadi ini saya kopikan aja semuanya. Kemudian nah, ini saya pastikan di situ. Kita coba cek sekilas kayak. Pertama, ini kita menggunakan tipe data HTTP client untuk bikin variabel HTTP dan URL-nya. Nah, ini adalah URL hit-nya ya. Berarti ini jangan API hit, kayaknya ini base URL. Base URL mah bukan di sini ya, tapi di sini. Ya, aturannya gitu sih kalau base URL-nya. Bahkan harusnya emang gini sih. Nah, ini base URL-nya. Oke. Nah, untuk URL-nya URL itu kita pakai harusnya gini ya, harusnya. Nah, semua ini kan. Oke, nah semua ini saya coba untuk bikin penjelasan yang apa ya? Semoga bisa dapat dimengerti. Nah, ini. Jadi, harusnya ketika kita mengakses URL ini, itu data suhu 32,7 dan data humidity 40,48 itu bisa masuk ke DB-nya. Nah, sekarang base URL-nya ini kan udah dapat nih ya, segini kan. Nah, segitu ya. Seperti itu. Tinggal kita lengkapin dia di URL-nya gitu. Oke, contohnya seperti ini. Oke. Ini berarti base URL. Nah, itu. Oke, base URL-nya sendiri adalah dari HTTPS sampai garis miring, kemudian nanti disambung API, insert data dan seterusnya. Oke. Nah, untuk suhu, nah ini kan kita akan handle dia pakai variabel temp dan home. Maka kita akan bikin kombinasi ini tuh seperti ini. Oke. Dan satu lagi adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau kalimat ini disambung, itu harusnya jadinya adalah gini ya. Nah, gini ya. Jadi ini adalah base URL-nya sampai sini, sampai rumah hijau garing. Kemudian API-nya adalah yang ini tadi tuh. Insert data suhu sama dengan tes. Nah, ini mulai masuk yang temp ya. Temperatur. Ini nggak usah juga apa-apa sih. Ini temperaturnya. Kemudian ada dan humid sama dengan seterusnya. Oke, jadi untuk variabel URL itu adalah udah jadi ya API-nya. Tinggal dia send dia. Seperti itu. Nanti ada respon code-nya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, ini sebenarnya udah aman ya. Udah aman. Tinggal kita coba memperagakannya itu di delay berapa ya? Kayaknya delay 5 detik kali ya. Oke. Ada Isnan ya? Saya lupa Isnan ada nggak sih? Oke, nggak usah pakai dulu ya. Oke, nama fungsinya adalah send data. Nah, ini send data. Kemudian yang diinputkannya adalah ini kayaknya float ya. Float aja biar datanya masuk. Jadi karena ini sama ya, ini juga float. Nah, yang ininya float. Oke, send data T, H.
Oke. Nanti kalau dia ngehit, berarti dia akan ngasih responsnya ya di dalam si serial monitornya ini. Oke, kita coba cek aja juga si ini, kita siapin. Oke, ini sempat ketutup. Dashboard, oke. Nanti akan kita cobain untuk beberapa nilai kritis biar terlihat aja dia masuk gitu datanya. Oke, manage. Udah manage. Oke, kita masuk ke PHP MyAdmin. Oh ya, kesini dulu ya. Oke, ini satu, ini yang dua. Oke, kita lihat ya di sini bareng-bareng. Oke, ini beberapa mungkin harus saya refresh biar apa? Karena dia tidak auto update ya, beda dengan Firebase. Nah ini. Oke, nextnya masuk data ke 10. Harusnya nanti inputnya jam 10.27. Oke, saya nyalain dulu. Nanti kalau ada error-error kita bakal lihat sama-sama ya. Ini juga saya baru banget percobaannya. Semoga ya semoga error ya biar kita belajar. Semoga lancar lah. Oke, lumayan cukup lama compilingnya. Karena ini menyangkut server di Walkwi-nya juga ya. Oke, nah seperti ini udah. Masuk nanti setiap kita oke. Nah ini udah hit. Ada ininya nggak ya? Ada. Oh dia respon code-nya. Respon code-nya -1. Oke. Ya harusnya ini nggak ada ya kalau -1. Mana sih? Ya dia nggak ada data nih kalau -1 memang. Ini apa lagi nih respon code-nya? Iya, -1 semuanya nih. Ada apa nih? Oke, kita akan coba tinjau dulu. Saya coba ambil aja kali ya ini ya. Nah, ini. Satu ini. Dan kita akan coba eksekusi dia di JSON. Di Postman. Insert data. Nah, ini. Oke, kita akan coba ya. Apakah di sini juga -1? Oke, ternyata di sini berhasil, men. Waduh, apa nih gerangan? Ya, di Postman aman ya. Di Postman aman, di sini nggak aman nih. Moga-moga di Walkwi-nya aja sih ya, nggak aman ya. Tapi kalau di firmware-nya semoga ini aman. Oke, error code-nya 61. Ntar ya, saya cobain Walkwi HTTP request error code -1. Atau memang dia nggak bisa ya? Nggak bisa kayak gitu. Ntar ya, coba. Oh, ini contoh yang lain. Kali ini case-case yang lain. Ntar, saya coba telah dulu ya. Kalau di mana? Kalau di API ThingSpeak ini pernah masuk. Saya pernah percobaan juga. Cuman kalau ini nggak tahu nih, kenapa ini kira-kira nggak masuknya error code. Bisa nggak ya dia bilang errornya HTTP request HTTP client Walkwi HTTP client error.
Ini smoke sini ya. Oke, ini ada payloadnya. Oke, saya coba ambil. Saya coba lihat aja kali ya yang di saya itu kayak gimana payloadnya. Sini aja. String, kemudian ini serial, dot print, payload, payload, payload ini. Kemudian serial print ln pilot. Oke, saya coba lagi, penasaran. Ya, respon code-nya sama ya, min satu. Walkby kayak gini semua ya. JSON placeholder, tulisan. Oke, apa udah? Belum. Oke, masuk. URL-nya masuk, kemudian payloadnya memang nol ya, nggak ada payload ya. TTP. Dua tiga. Oke, nggak ada pilot. Oke, ini kayaknya bakal cukup lama ya, karena ini juga memang saya nggak percobaan dulu ya, langsung ajar, aman, ambil tag video. Paling saya untuk kasus ini saya coba menghilang dulu atau pending dulu. Kok menghilang sih, pending dulu, kemudian kita set dulu aja kali ya siang ininya nih ya, bahasan videonya. Oke. Ya, ini implementasinya udah sebenarnya ya. Implementasi ini harusnya udah sih, udah HTTP. Nah, sekarang adalah implementasi network time protocol. Aduh, ini juga baru banget. Saya baru baca banget nih sekarang nih ya. Dan ini juga nggak tahu nih kalau di Walkby apa bisa nggak ya batasan ini tuh. Kalau di Walkby sendiri kalau nggak salah ini tuh udah pernah lihat contoh ini ya, contoh yang ada NTP-nya. Mana ya? Nah ini nih, ini ada NTP-nya. Oke. Ini kalau saya coba langsung kopas-kopas aja kali ya. NTP, oke. Nah ini untuk nge-NTP-in kita butuh ini, butuh pool NTP org. Cuman nggak tahu nih, emang harus dicoba ya. Oke, kita pindahin aja dulu ya. Oke, ini untuk yang NTP-nya. Parameter untuk API, ini parameter untuk NTP. Oke, itu udah di define. Antaranya di atas kali ya, biar sama nih semua define gitu. Nah ini dia. Oke, kemudian apa lagi? Spinner, ini bukan spinner. Nah ini nih, print local time. Oke, ini saya ambil lagi buat disimpan di yang saya. Bebas sih, asal dia fungsi aja. LCD kita nggak pakai ya, nggak pakai LCD. Ini juga nggak pakai LCD. Nggak pakai LCD. Paling sih nggak ke LCD, tapi paling kita coba nge-serial print ln connection error gitu. Connection error. Nah ini aja kali ya. Oke, seperti itu. Terus apa lagi? Connected. Nah ini nih config time-nya. Oke, ini kita copy-in, masuk ke setup ya tadi ya kalau nggak salah. Ini di setup, di dalam setup. Oke, sip, beres. Harusnya ini udah aman. Kita cek apakah ada error atau enggak. Oke, paling ini rada diabaikan ya untuk masalah HTTP kliennya. Nanti saya akan coba telah sendiri. Oke.
Jadi harapannya kalau si HTTP kliennya udah oke, send datanya udah nggak -1 ya respon code-nya. Nanti kita akan set via NTP itu setiap jam berapa aja. Jadi kita udah tentukan dari sisi firmware-nya setiap jam berapa aja ya untuk datanya diambil gitu. Sorry, bukan diambil, tapi di-send ke si HTTP yang tadi. Harusnya code-nya 200. Oke, ini sekarang code-nya -5. Oke, tapi di sini overall kita udah bisa set si konfigurasi time, nggak ada error yang lebih ke apa ya, yang lebih ke tentang waktu. Ini hanya murni di masalah API-nya doang. Seperti itu, oke. Berikutnya kita akan coba breakdown kepentingan si NTP ini di sebelah mana. Akan coba kita keluarin datanya ya, jam, menit, detiknya di tanggal-tanggalnya gitu. Nanti kita akan coba lihat telaah si website tentang NTP-nya. Ya, oke. Baik, kita akan coba lihat website di NTP-nya. Langsung aja ya, kita coba cari ESP32 network time protocol. Oke. Oke, ada dari Random Nerds. Ini, kemudian ini juga kita coba lihat aja deh ya, biar banyak referensi, biar kita nggak cuma nanya di satu doang ya, bisa bingung sih sebenarnya mah. Oke, kita coba cek yang di Walkway-nya dulu. Untuk si NTP ini itu dia define-nya ada UTC offset. Ini yang digunakan untuk dia mengkonfigurasi waktu ini. Kayaknya dia yang yang manggil kali ya, atau udah langsung terhubung sama IP ini nih, full NTP org. Nah ini ya, NTP servernya ya. Oke, kita lihat di sininya. Nggak bisa. Oke, coba yang lain dulu deh. Oke, ini NTP library-nya. Nah ini nanti yang kita gunakan untuk ke firmware-nya ya, ke Arduino IDE-nya. Oke, udah move. Oke, ini untuk masalah konfigurasi. Oke, getting datetime from NTP server. Nah ini gimana caranya? Berarti ini pakai NTP client. Ini WiFi UDP enggak ya? Nggak harus. Ini SSID, kemudian password. Terus ini kayaknya perlu ya, NTP UDP. Nanti digunakannya di mana ya? Nggak kelihatan. Ya udah, pokoknya siapin aja. Oh, di sini. Di sini. Oke, NTP client ternyata dia butuh NTP untuk UDP dari sini ya, WiFi UDP-nya. Cuman WiFi UDP ini kayaknya nggak perkonfigurasi yang gimana ya. Dia cuman variabel doang nempel. Oke, ada format date, ada time date stamp, ada time stamp. Oke. Paling kita targetnya gimana ya? Bikin target dulu deh ya. Bikin target dulu. Kita coba si NTP atau si firmware ini deteksi untuk jam 8.00, kemudian jam 10.00 gitu ya. Nah, kayaknya gini aja kali ya. Oke, jam 10.00 ini tuh berarti menit 0, detik ke 0, tapi jam 10. Beda dengan jam 22. Jadi harapannya ketika jam 10 menit 0 detik ke 0, dia akan mengeksekusi fungsi send data, yang saat itu berarti dia akan mengirimkan data suhu, kelembaban, dan kalau ada sensor-sensor yang lainnya juga dia kirim saat jam segitu gitu. Intinya fungsi send data itu dieksekusi ketika di jam-jam tertentu ini gitu. Oke, jadi secara hardcode di firmware atau di ESP-nya kita hanya menentukan mau jam berapanya aja. Jauh-jauh ya bisa aja kita nanti ngeset itu tuh via aplikasi gitu ya, yang nanti dia disimpan di database, dan dari database dia akan nge-response atau ngehit dulu ya, otomatis dari ESP ngambil jam berapa aja nih yang udah di set sama user, dia ngeliat ke DB, kemudian dia baru setup ke firmware-nya. Oke, tapi itu nanti lah ya, kita akan coba secara hardcode dulu kayak gitu. Ya, oke, baik, kita coba. Kayaknya ini rada mending ya. Ini nggak bisa nih.
Ya ini kalau baca-baca silakan ya. Saya cuman keywordnya cuman gini doang sih. Nanti yang ketemunya yang dari last minute engineers ini nanti harus dibaca sih. Oke. Sementara kita pakai ini dulu. Ini nggak tahu ya. Ini apa library-nya dia sudah ada di dalam sini kah gitu. Oke. WiFi udah, NTP client. Nah ini sama ini ya. Tapi kalau yang dari contoh Workwiz ini nggak usah ya, nggak pakai ya, nggak pakai ya. Ini coba ya. Harusnya kalaupun dia error ya mungkin karena memang harus ada library-nya dulu gitu ini. NTP client sama WiFi udp.h. Ya, nah ini dia. Ternyata dia nggak ada. Kalau ngambil dari sini. NTP ini ada nih NTP client ada ya. Ini apa, sorry, NTP client. Oke, kita coba aja dulu ya NTP client, masukin, compile lagi. Takutnya memang bukan NTP client, kan tadi banyak ya, ada NTP client, terus ada NTP apa lagi gitu. Kalau ini udah oke sih sebenarnya ya udah, sementara itu aman. Saya pengen nyobain, tapi ini harus HTTPS ya. Kalau HTTP masih bisa nggak ya? Oke, ini udah aman. Jadi dia udah masuk ke library-nya pakai NTP client gitu. Nanti kita tinggal cari aja di ISP ini ya, di Arduino IDE-nya gitu. Oke, nah ini udah. Kemudian kita define. Nah ini kita define sampai sini aja kali ya. Itu ada di bagian sini. Misalkan ini parameter untuk NTP. Oke. Nah ini semua. Ini udah aman, udah masuk. Kemudian setupnya ada nggak yang berhubungan sama NTP? Nggak ada. Oh paling ini doang ya. Initialize NTP client. Nah ini sampai sini. Sampai sini aja deh kayaknya. Ya ini kita keluar dari Workwiz banget ya. Nggak apa. Kalau di Workwiz sih ini ya, terakhir tuh config, bener ya? Ya ini ya, tapi ya, nggak apa, kita cobain aja. Ini kita nggak pakai dulu berarti ya, pakainya langsung ke sini. Initialize NTP client to get time, begin, kemudian masuk, dah beres. Oke, nextnya di dalam loop. Di dalam loop berarti ada satu sintaks atau satu statement while yang dia itu menyatakan kalau dia nggak update time clientnya maka dia force update. Oke, setelah itu masuk. Oke, ini berarti kita harus pakai kali ya, pasti harus pakai di dalam loop function. Oke, sementara ini mungkin ini baiknya di comment dulu ya, di off dulu biar kita bisa fokus. Nah ini, kemudian format date comes with the following format. Oke, we need extract date and time. Oke, jadi formatnya itu masih ini. Kemudian ini apa ya? Set. Kemudian nanti ada we need to extract date time. Nah ini, oke. Nah seperti ini dulu. Kita coba lihat aja kali ya. Oke. Nah ini nge-extractnya deh. Oke, semua aja lah ya. Oke, seperti itu. Dan kita akan coba lihat bersama-sama. Ini send datanya juga dimatiin. Kita full fokus sekarang bener-bener di NTP-nya. Di sini kita lihat ada error. Jadi errornya adalah get formatted time. NTP client kita nggak punya member date. Dia diemin format date. Dia mintanya time ya, nggak ada date di sininya. Time client, nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya. Time. Oke,
Oke, sambil nunggu kita coba telah lagi si NTP-nya, date and client ya. Oke, sebenarnya cuma gini aja ya, tinggal kita nanti variasikan dia pakai if split t atau timestamp atau apalah sama dengan berapa gitu. Nah itu mungkin yang akan kita jadikan buat buat parameter ngehit API-nya gitu, jam-jamnya. Oke, kita lihat lagi, masih belum ya, masih belum kebuka. Wah, udah semenit men. Oke, ternyata bener time, cuman nggak tahu nih. Oke, nah ini udah ketahuan. Harusnya dia ini nggak sih? Harusnya dia ngedelay nggak sih? Oh, delaynya nggak ada men. Ya ini contoh yang salah. Delay 1 detik. Oke. Tapi nanti yang perlu kita cermati itu untuk waktunya ya, karena ini takutnya waktunya itu bagian mana gitu ya, GMT kita kan kalau nggak salah +7 ya GMT-nya itu kan ya. Nggak apa-apa, kita recheck aja. Tadi kita nggak capture dulu ya berapa ininya. Oke, berarti ini tadi nggak format date ya, formatnya format time langsung. We need extract date and time client get formatted date. Oke, untuk bacanya paling silahkan kesini aja kali ya. Ini tadi contoh yang udah pernah, yang tadi banget kita cobain, dan dia bisa ngebalikin nilai timenya. Nah ini nih set of time, dia untuk ngejust ya time for your time zone, getting time. Di sini formatted ya, atau mungkin ini yang lama kali ya, dan ini yang terbaru entahlah. Oke, nah ini udah. Terus nah ini hati-hati nih jam 4.52 ya. Nah mungkin bedanya dengan kita nih, kalau ini 04, kalau ini dia 10, jadi bedanya sampai 6. Dan ini dia nggak per detiknya nggak masuk gitu, per detik. Oke, nanti kita juga akan tinjau, tapi so far dia udah bagus, sudah masuk, bisa dipakai code-nya, tinggal nanti kita pakai dia buat deteksi beberapa hal gitu. Oke, saya udahan dulu. Nanti saya akan coba nge-summary-in di sini. Kita akan coba untuk bikin yang head API sama NTP-nya. Gitu aja mungkin untuk video kali ini. Kita nyambung di video berikutnya ya. Untuk summary dari yang atasnya, kita belum masuk ke MQTT. Kita coba maksimalkan dulu infrastruktur yang akan kita bangun di wilayah sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.